Tujuannya memang cuma pengen, masa sih nyanyiin lagu saya tapi nggak kenal penciptanya. Itu dong. Seorang pemilik hak cipta atau hak terkait hanya bisa mendapatkan hak ekonominya di Indonesia ini hanya melalui lembaga manajemen kolektif. Dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Semuanya, misalnya sekarang disuruh bayar yang 3 tahun yang lalu, disuruh bayar yang 5 tahun yang lalu gitu. Kalau nggak bayar masuk penjara gitu kan bahaya ya. Iya. Karena take down aja, nggak usah ditayang-tayangkan lagi, nggak usah dinyanyikan lagi lagu itu, biar busuk lagunya, nggak usah didengar-dengarkan lagi, ya. Belum ada kejadian sama Lesti kan ada sebelumnya kan, juga mungkin Anda sudah tahu juga, jadi memang lagi sensitif ya kan. Allah, pokoknya insya Allah nanti ada derajat yang lebih tinggi buat Dede Lesti. Semangat, sehat selalu. Menanggapinya seperti apa Pak dari laporan? Doain aja deh, doain aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Septi Suka Jalan bersama Mbak Septi di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, kali ini Mbak Septi mau mengupdate lagi informasi mengenai Dede Lesti yang lagi hangat-hangatnya karena dilaporkan ke Polda atas tuduhan melanggar hak cipta. Nah, kali ini bagaimana pendapat orang tua Dede Lesti dan juga artis-artis lainnya? Bagaimana tanggapannya terhadap kasus tersebut? Nah, kita langsung saja ke videonya. Pengen baik-baik lah, saya udah hampiri ke rumah Lesti, ya. Pertama sekali saya cuma didiemin di depan pagar aja kan. Ya, ini adalah Maksudnya, alasan Yoni Dores laporkan Lesti Kejora. gimana layaknya tamu biasanya nyuruh dulu lah masuk ke dalam, walaupun apa kan ada yang nyambutnya depan kan, udah nggak tahu ART atau apa, penting ada yang nyambutnya berarti kan udah begitu aja. Terus 3 hari lagi saya datang lagi sekalian bawa somasi. Oh, berarti yang pertama itu memang niatnya datang silaturahmi langsung seperti itu. Karena sebenarnya saya nunggu dari Lesti apa pembicara dari Lesti soalnya gitu, si hello lah mau lewat WA apapun. Karena saya kan bukan baru gitu di dunia ini kan, semua Inul juga Arjuna Buaya semua kan lagu saya. Kenapa saya bikin rese? Kan kalau masalah gitu-gitu bisa ditanya ke artis-artis saya yang pernah pakai apa, pernah dirugikan sama saya apa gimana gitu. Makanya semua kaget ngelihat saya gitu. Cewek gitu. Nah, terus yang kedua, saya kebetulannya ya, saya orang tua, saya cuma pengen dihargai sama anak kecil gitu kan. Aduh. Saya hubungin lawyer saya. Ini gimana mau konfirmasi nih kalau nggak bisa ketemu gini. Iya, oke. Di kedua pun tidak ada. Nah, kedua, ini kita somasi aja. Kalau somasi mungkin keluar. Minimal dia balik telepon. Somasi lah kita. Sebenarnya Pak Yoni Dores itu ingin silaturahmi, ingin ketemu sama Lesti gitu ya. Datang pengacara semua ke rumah Lesti. Sama juga, cuma di pembantunya apa nggak tahu apa. Ada apa mas? Nyampein somasi apa ya? Percuma kali kita ngomong. Udahlah sampein aja ini surat somasinya. Kita lama nunggu tuh. Saya berpikir dengan somasi itu dia tergerak untuk menghubungi gitu. Nggak kepikiran buat apa. Tujuannya memang cuma pengen masa sih nyanyiin lagu saya tapi nggak kenal penciptanya. Itu dong. Oh, masa sih nyanyiin lagu saya tapi gak kenal penciptanya. Tujuannya itu doang. Ya, begitulah ya. Terus kita next ya. Tujuannya itu ya. Nah, ini ada penyanyi Lesti Kejora dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta oleh kuasa hukum dari seseorang berinisial YM yang mengklaim sebagai pencipta lagu yang dibawakan Lesti sejak 2018. Lesti dituduh menyanyikan dan mengunggah lagu tersebut ke media sosial seperti YouTube tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta.
Pihak pelapor menyertakan sejumlah barang bukti seperti flash disk, dokumen dari publisher, dan cetakan cover lagu. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam atas laporan tersebut. Ini netizen bingung, masih bingung salahnya di mana itu ya. Lesti Kejora terancam 10 tahun penjara diduga melanggar hak cipta lagu Yoni Dores. Padahal ini kan sudah nyanyi di panggung ya, bukan cover lagu terus digadakan, diperjualbelikan, tapi kan ini nyanyi di panggung gitu loh ya, yang di tahun 2018 lagi yang dipermasalahkan lagunya ini. Gara-gara lagu ini Lesti disomasi, dilaporkan ya. Kemudian next kita dirugikan. Nah, ini ada tanggapan lagi dari Irjen Pol Riki Buka Suara. Yoni Dores salah alamat, laporkan Lesti Kejora itu salah alamat. Kan gunanya kan untuk apa? Untuk menyanyikan lagu tersebut. Kira-kira. Jadi kita lihat dulu, kecuali kalau Lesti Kejora ini menyatakan bahwa ini adalah lagu ciptaan. Iya. Baru saya kumandangkan kepada orang lain, baru dia kena dalam undang-undang hak cipta. Tapi kalau hanya sekedar hiburan, menurut hemat saya sah-sah saja. Wong saya aja sering menyanyikan lagu orang, kok saya sering di panggung. Kalau disuruh nyanyi orang, ya nggak mungkin ciptaan saya, ciptaan orang lain. Nah, saya menciptakan lagu, kebetulan saya Marsitoon, kamu lihat video saya menciptakan lagu itu, terus dinyanyikan orang, terus salah? Ya enggak lah, malah saya bangga. Oh, lagu ciptaan saya booming juga. Nah, begitu kira-kira. Ya, tinggal kita lihat nanti posisi kasusnya, apakah Lesti Kejora menyatakan bahwa ini ciptaan saya atau tidak. Kalau tidak, ya sah-sah saja lah, nggak ada yang dirugikan kok. Kira-kira gitu ya. Berarti menurut Pak Irjen tidak tepat ya untuk melaporkan Lesti Kejora, sedangkan kan dia hanya mengcover lagu. Ya nggak tepat lah. Katakan sekarang sedang nyanyi di suatu stasiun TV, menyanyikan lagu orang, yang gak usah jauh-jauh lah, idol aja deh. Kan di stasiun TV dia nyanyi, terus dia kenakan undang-undang hak cipta, kan enggak. Dia kan kumandangkan lagu karena dia senang dengan lagu itu. Harusnya kita sebagai pencipta harusnya bangga, banyak yang menyenangi lagu ciptaan saya. Seharusnya demikian ya. Ya. Ini kita lihat komentar dari netizen ya. Yoni Dores mungkin lagi cari receh mungkin ya. Yoni Dores kurang job, kurang duit. Beda Pak, buat hiburan sama mencari duit, intinya hargai hak cipta. Ada yang komen, awas nih para biduan panggung ke panggung, waspada karena dunia royalti sedang tidak baik-baik saja. Next ya, kita lihat video selanjutnya. Amanat undang-undang sudah jelas. Gugatan Yoni Dores ke Lesti salah alamat. Ketua LMKN sebut pencipta lagu tidak bisa tagih royalti ke penyanyi. Nah, ini kita harus dengarkan ya. Jadi seorang pemilik hak cipta atau hak terkait hanya bisa mendapatkan hak ekonominya di Indonesia ini hanya melalui lembaga manajemen kolektif. Di Indonesia sekarang ada 14 lembaga manajemen kolektif, ada 15 tapi satu izin operasionalnya tidak berlaku lagi, tapi sudah bermunculan lagi ada beberapa LMK yang dalam waktu dekat juga sudah mendapatkan izin operasional. Iya. Jadi kalau mau nagih royalti nih ya, kalau mau nagih royalti misalkan ini karya saya, kalau saya nggak dapat royalti, bisa tagihnya itu di LMK ya, bukan di penyanyinya gitu ya. Kami sudah melakukan verifikasi LMKN. Oleh karena itu hak ekonomi itu hanya bisa didapatkan melalui LMK. Nah, seluruh LMK ini terkoordinir melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, di mana saya didapuk untuk menjadi ketua LMKN. Gitu. Nah, artinya bahwa pencipta lagu itu hanya bisa mendapatkan hak ekonomi ketika dia memberikan kuasa di LMK. Nah, itu ya, salah alamat katanya.
Next, kita lihat video selanjutnya. Dan selama gue ribuan show, ini ada tidak hanya Lesti sebenarnya ya di Indonesia ini. Dulu juga ada Agnes Mo yang pernah dilaporkan juga ya. Kita lihat bagaimana pernyataan Agnes Mo ya. Kita ulangi. Dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Kayak di pasal 23 ayat 5 di sini dibilang bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Nah, itu Yani Doras gagal mendapat uang 5 miliar. 4 miliar. Agnes Mo turun tangan membela Lesti Kejora terkait izin dan royalti. Ini penjelasannya. Dibayarkan oleh pihak penyelenggara. Agnes Mo yang sudah manggung puluhan tahun. Dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Kayak di pasal 23 ayat 5 di sini selalu dibayarkan oleh pihak penyelenggara, bukan ditagih ke penyanyi ya. Bukan penyanyi nggak tahu apa-apa gitu ya. Kan kerjaannya nyanyi. Itu yang ngurus ada namanya LMK tadi ya, atau juga pihak penyelenggara. Next. Kok sampai bisa-bisanya? Kenapa? Agnes Mo korban pertama, jangan sampai terjadi. Lesti semoga terselamatkan. Kita lihat videonya. Mesti dipidanakan gitu. Kan bisa masuk penjara itu gitu istilahnya kan si penyanyi ini. Bukan cuma Agnes, kita takutnya adalah penyanyi-penyanyi yang lain nih. Kayak yang sekarang terjadi, yang ada beberapa, walaupun gue mungkin gak ceritain semuanya. Misalnya sekarang disuruh bayar yang 3 tahun yang lalu, disuruh bayar yang 5 tahun yang lalu gitu. Kalau nggak bayar masuk penjara gitu kan bahaya ya. Karena kan kalau karya itu kayaknya bukan pidana ya, perdata. Iya, makanya gitu. aku bingung. Kecuali gini, karya itu digandakan. Nah, ya, Lesti kan nggak menggandakan. Lesti cuma nyanyi di panggung, dan itu pun yang dikatakan dengan Arunal tadi udah berapa tahun baru sekarang gitu ya dipermasalahkan. Itu kan pembajakan berarti kan itu beda tuh, itu benar-benar. Tapi kalau kan kita kan mau ngomong itu tentang ini loh, bukan tentang itu, tapi kan yang lain ngomongnya enggak itu tentang ini gitu. Capek gue ngomong ini. Benar-benar. Jadi kita lebih concern ke sana sebetulnya. Jadi sekarang sudah terjadi bahwa ada beberapa penyanyi itu yang diminta untuk membayarkan hal yang sudah lewat gitu. Padahal kan menurut kita ya, kalau misalnya nanti nih yang poin 3 tadi, semua stakeholder udah ngobrol. Oke, mulai saat ini kayak begini ya aturannya. Sistemnya A gitu. Berlakunya dari situ ke depan dong. Dari situ ke depan, jangan yang belakang gitu. Yang belakang jangan dong, kan nggak fair ya. Iya, betul. Betul nih, kata Ariel, lagunya banyak dinyanyikan penyanyi lain. Dia gak pernah nuntut, malah dia senang karena banyak lagunya disukai masyarakat. Next. Lesti bernyanyi tahun 2017 dituntut 10 tahun gara-gara menyanyikan lagu itu kering-kering karena tanpa izin. Nah, gimana kita yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun, selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah, ayo, berapa juta orang yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun? Ayo, kalau nanti dituntut mau berapa tuntutannya, mau berapa orang? Jutaan orang loh yang nyanyikan lagu itu. Penciptanya menuntut, gimana tuh? Gimana tuh kalau penciptanya menuntut? Coba. Itu yang maksud aku, ini undang-undangnya susah deh. Undang-undangnya kayaknya tidak jelas. Apa sih undang-undang hak cipta itu, apa-apa aja yang dibolehkan, apa yang nggak dibolehkan. Jadi kita nggak ngerti ini. Iya. Jangan-jangan nanti kita satu Indonesia dituntut gara-gara menyanyikan lagu ulang tahun dan menyanyikan lagu yang lain-lain, Halo Halo Bandung, tanpa izin, dan kita nyanyikan dari mulai kecil. Kalau memang undang-undang itu berlaku untuk siapa saja, bukan untuk Lesti aja, untuk semua, karena undang-undang tidak tebang pilih. Bagaimana nih Bapak Mahkamah Agung? Uji materi dong. Bahaya juga kalau kita ini diancam dituntut 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Hampir seluruh rakyat Indonesia, Pak, sudah menyanyikan lagu ulang tahun, Pak. Sebentar lagi penciptanya akan menuntut, Pak. Ayo siap-siap. Maunya jelas ya undang-undangannya. Pusing gak sih? Lesti sabar ya, Dek. Sabar. Ini kita lagi bingung.
Pokoknya kamu tenang-tenang, enak-enak kamu di sana, lagi jalan-jalan bersama keluarga kamu, bersama anak-anak. Jangan pikirkan masalah topan yang berlalu. Biarkan topan berlalu, badai berlalu. Ya betul juga. Dibikin pusing gitu ya. Ini kabarnya yang bakalan dilaporkan nggak cuma Lesti, tapi penyanyi dangdut lainnya yang sudah menyanyikan lagu itu juga bakal dilakukan hal yang sama. Jadi buat teman-teman penyanyi dangdut nih khususnya, sama seperti aku juga sebagai penyanyi merasa nggak terima nih kalau kayak gini nih. Jadi kayak yang udah teman-teman itu video-video kalian yang masih ada menyanyikan lagu ranting-ranting busuk itu ya. Kalian masih juga gue gara-gara Lesti dilaporkan polisi gara-gara nyanyi lagu ranting-ranting yang kering. Hapus aja, kalian take down aja, nggak usah ditayang-tayangkan lagi, nggak usah dinyanyikan lagi lagu itu, biar busuk lagunya, nggak usah didengar-dengarkan lagi, ya. Daripada bikin repot, bikin susah kita, nanti nyanyi dikit disomasi, nyanyi dikit dilaporkan, aduh, pusing. Lagu yang tadinya dibuat untuk happy, sekarang dibuat untuk pidana. Serem banget, nyanyiin dikit disomasi. Jadi buat pencipta lagu, kalau memang nggak rela lagunya dinyanyikan orang lain, besok dikasih tulisan, nggak ada yang boleh menyanyikan kecuali penyanyinya gitu. Jadi kalian nyanyikan sendiri, kalian dengarkan sendiri, kalian kemas dalam peti mati gitu. Biar nggak digunakan orang lain, nggak didengarkan orang lain lagunya. Nanti orang lain mendengarkan, hafal, terus saudara kita hajatan, pakai musik dangdutan, terus tiba-tiba kita pengen nyanyi lagu itu karena kita hafal gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang ngevideoin, nggak sengaja tuh, viral video kita, dipanggil, kita dilaporkan polisi. Ngeri nggak? Jadi buat teman-teman penyanyi ngeri banget ya. dangdut, jangan sampai menyanyikan lagu-lagu dari dia. Daripada bermasalah, dipanggil kita nanti. Iya. Repot hidupnya, kesel bener. Menurut saya. Aduh. Ini kabarnya yang bakalan dilaporkan. Ngeri ya. Saya tegaskan bahwa saya siap membantu Lesti Kejora terkait perkara hukumnya ya yang dilaporkan oleh seseorang atas dugaan pelanggaran hak cipta ya, dan di situ terdapat Zainuddin SH siap bantu Lesti Kejora. Kejanggalan. Kenapa demikian? Karena itu perkara, itu kasus sudah terjadi dari 2018. Kenapa baru sekarang dilaporkan ya? Jadi itu mengandung tanda tanya ya. Harusnya dia bersyukur ya. Lagunya itu jadi viral, jadi oke, dinyanyikan oleh si Kejora dengan suara yang bagus ya. Harusnya dia ini dong gitu loh, bangga dong gitu loh. Justru tidak tiba-tiba justru melakukan Lesti Kejora. Lesti Kejora maju terus, saya siap bela dan siap bantu, siap bergabung dengan pengacara Lesti yang sudah ada. Oke? Oke, Pak, terima kasih. Next, kita selanjutnya nih, artis senior Rita Sugiarto angkat suara mengenai Lesti. Bagaimana tanggapan Ibu Rita Sugiarto? Kita lihat videonya. Lagu tapi tanpa izin tuh, lagi rame. Biasa karena sekarang lagi panas-panasnya begitu. Biarin aja, nanti juga adem lagi. Ini membawa nama anggota DA juga Bun, Dede Lesti, yang katanya menggunakan lagunya Pak Yoni Dores tanpa izin. Gimana tuh Bun? Menurut saya nanti lama-lama juga kan ini memang sebelum ada kejadian sama Lesti kan ada sebelumnya kan juga. Mungkin Anda sudah tahu juga jadi memang lagi sensitif ya kan menurut saya. Nanti juga akan adem. Tapi langkah Om Yoni itu sudah tepat apa enggak menurut Bunda sendiri? Pak Yoni itu sudah tepat ya? Kalau menurut saya sih menggugat. Dia menggugat ya, sebaiknya adalah penyanyi, pencipta tuh harus memang harus ada saling saling approach ya, saling penyanyi saling approach sama pencipta lagu, pendekatan, saling silaturahmi. Jadi saya berharap antara penyanyi dan pencipta tuh harus saling seperti keluarga dan diselesaikan secara keluargaan. Seharusnya nggak tempuh jalur hukum. Ya. Apa yang melakukan Lesti? Karena bagaimanapun juga kita juga butuh lagu, penyanyi butuh lagu, pencipta juga butuh penyanyi gitu loh, nggak bisa dipisahkan itu. Itu mungkin ingin jadi penengah juga mungkin. Ya saya hanya bisa berdoa aja. Mungkin Bunda bisa menjembatani bahwa dimana kan soal lagu dangdut ini kan semua bisa pakai, semua orang bisa menikmati segala macam. Bukannya di dangdut ya Bun. Tapi kalau fenomena ini kan jadi seperti kayak membatas-batasi gitu loh. Buat jadi kok mau bermusik aja kok rumit ya, kok mau nyanyi aja susah ya. Nanti lama-lama dunia jadi sepi ya. Iya kalau nggak ada yang nyanyi bagaimana gitu. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah turun tangan deh. Tapi Bunda dengan terakhir undang-undang hak cipta sendiri setuju gak sih?
Undang-undang hajat kan sudah ada lembaganya kan, LMK. Kan? Oke, sip. Makasih ya Bunda. Makasih Bun. Oke, next ke video selanjutnya. Ini tanggapan di saat Lesti Kejora dilaporkan ke polisi oleh Yoni Dores. Ini kata King Nazar, derajat Lesti akan naik lagi katanya. Kita lihat videonya. Pokoknya doa terbaik buat adik saya, penyanyi dangdut terbaik, penyanyi wanita bersuara luar biasa, Masya Allah. Pokoknya Insya Allah nanti ada derajat yang lebih tinggi buat Dede Lesti. Semangat, sehat selalu, berkati. Aku no komen karena kan itu urusan kita sama-sama semuanya. Pokoknya yang penting support ke baik. Saya support ke Dede, support ke semua penyanyi dan juga respect kepada seluruh pencipta lagu. Sukses pokoknya buat Dede, semangat terus, berkarya terus. Tapi dari pihak ini nah doainnya. Oke, next ya. Ini ada lagi. Ayahnya Dede Lesti ya. Lesti Kejora dilaporkan Yoni Dores, sang ayah doakan yang terbaik. Kita lihat bagaimana doanya ayahnya Lesti. Pokoknya doanya aja dari semuanya, mohon maaf. Lesti sendiri menanggapinya seperti apa Pak dari laporan? Doain aja deh, doain aja ya. Lesti sendiri gimana? Ayah kecewa nggak ya? Menyayangkan nggak Pak? Gimana Pak? Ayah kecewa nggak ya? Ya. Menyayangkan nggak Pak adanya laporan ini? Ayah atas kasus ini kecewa nggak ya? Makasih ya. Akan disosialisasikan secara kekeluargaan nggak ya? Ayah keadaannya gimana ya? Ya tapi kita mohon maaf ya. Akan mensupport ya. Ya, makasih ya. Ya ada pesan ya dari Lesti ya. Kata-katanya. Ya ada pesan nggak ya dari Lesti ya? Ya ada pesan nggak ya dari Lesti ya? Jangan pesannya doakan aja katanya. Gitu aja. Makasih ya. Terima kasih ya. Sorry, mentok ya dari kanan. Ini mentok. Oke. Doakan aja kata ayah. Ya. Nah, cukup sekian video dari Mbak Septi. Semoga Dedek Lesti diangkat derajatnya, dikuatkan dengan cobaan ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Jikalau Mbak Septi ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.